Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Oppo A16. Dengan kondisi handphone ini cerita dari pelanggan habis kemasukan air teman-teman, atau habis kena air. Oke, kita coba untuk kondisikan menggunakan charger. Karena ini handphone itu cerita dari pelanggan seketika tiba-tiba mati sendiri. Namun apabila dapat notifikasi itu kedengaran suara atau ada notifikasi masuk, kedengaran ada nada dering teman-teman. Tapi untuk layarnya tidak tampil karena handphone habis kemasukan air. Dan saya coba untuk koneksikan menggunakan charger, sama sekali tidak ada tampilan layar gambarnya ya teman-teman. Jadi LCD nya tetap gelap. Namun saat saya koneksikan menggunakan charger, terlihat ada suara notifikasi pengisian daya baterai, tapi layarnya tidak, gambarnya tidak keluar ya teman-teman. Kita coba untuk mengerjakan handphone ini. Apakah handphone ini harus diganti LCD atau ada kerusakan yang lain? Kita coba untuk panasi dulu menggunakan alat separator ataupun menggunakan blower. Tujuannya untuk mempermudah pembongkaran backdoornya. Oke, dengan hati-hati kita membongkar backdoornya agar saat kita membuka backdoor atau tutup belakang tidak bikin rusak di bagian cat pada backdoornya. Oke, kita pelan-pelan untuk mengangkat atau melepas di bagian backdoor. Oke, setelah kita angkat backdoornya, perhatikan pada handphone ini ternyata handphone masih segel atau belum pernah dibongkar. Kita coba untuk membongkarnya dan kita bisa menyimpan segelnya agar segel bisa kita pasang kembali. Dan kita lepas untuk di bagian kaca lensa kamera belakang, karena di bagian bawah kaca lensa kamera terdapat ada 3 skrup ya teman-teman. Oke, kita buka dulu untuk skrup yang ada di bagian bawah kaca lensa kamera dan kita buka kartu SIM cardnya. Oke, selanjutnya kita buka untuk di bagian bezel atau tulangan tengah. Ini juga harus extra hati-hati, jangan sampai bikin fleksibel sidik jari atau fingerprint itu putus ya. Kita lepas dulu untuk soket fleksibel sidik jarinya. Oke, lalu kita buka pelan-pelan di bagian bezel dan juga di bagian modul kamera belakang, jangan sampai kepegang jari yang bisa bikin hasil kamera buram atau blur. Oke, saya coba untuk cek di bagian setiap soket konektor LCD dan soket konektor baterainya. Kita lepas dulu soket baterai karena handphone ini habis kemasukan air. Usahakan kita lepas dulu di bagian soket baterainya, baru kita lepas di bagian soket LCD dan juga fleksibel mainboard. Oke, saya coba untuk cek koreksi di bagian kaki pin soketnya. Ternyata untuk di bagian soket konektor LCD dan juga mainboard itu tidak ada sisa korosi atau tidak bekas kemasukan air teman-teman. Entah yang dimaksud pelanggan ini bagian area mana yang habis kemasukan air. Kita coba untuk pasang kembali dan kita koneksikan menggunakan charger teman-teman. Oke, perhatikan pada tampilan layar LCD-nya. Oke, saya koneksikan menggunakan charger, itu otomatis on, langsung keluar logo Oppo teman-teman. Yang seharusnya dengan kondisi mati saat kita koneksikan menggunakan charger, seharusnya hanya keluar logo tanda pengisian daya baterai atau logo baterai. Namun ini beda ya teman-teman. Saat kita matikan handphonenya, itu kondisi handphone mati total. Dan setelah kita coba koneksikan menggunakan charger, otomatis handphone tiba-tiba menyala sendiri dan keluar logo Oppo. Yang seharusnya hanya keluar notifikasi pengisian daya baterai teman-teman.
Ini masih tetap terkoneksi dengan charger dan ada notifikasi pengisian daya baterai. Saya coba untuk cerahkan layarnya dulu. Ini LCD-nya masih bisa tampil dengan normal dan juga touchscreen bisa berfungsi dengan normal. Oke, ini awal gejala kerusakan aneh ya teman-teman. Yang awalnya tadi mati total atau layarnya gelap, setelah kita coba untuk lepas soket konektor baterai dan soket konektor LCD serta mainboard, kita lepas dan kita pasang dan kita koneksikan charger, itu otomatis handphone langsung menyala sendiri. Saya coba untuk matikan menggunakan tombol power. Oke, ini ada notifikasi tanda petir ya teman-teman, setelah saya coba untuk nonaktifkan handphonenya. Oke, setelah handphone sudah mati dan masih terkoneksi charger, ini baterainya masih bisa berfungsi dengan normal dan pengisiannya juga normal. Jadi sudah nambah di angka 95%. Sedangkan untuk bagian tombol power atau flexible on off itu masih bisa digunakan dengan normal. Saya coba untuk koneksikan menggunakan charger lagi, ternyata langsung otomatis handphone menyala sendiri tanpa saya menekan tombol power teman-teman. Jadi gejalanya ini sangat aneh. Yang seharusnya kondisi mati saat kita koneksikan menggunakan charger itu harusnya keluar logo tanda baterai. Dan sengaja saya cek di bagian bawah itu ada papan charger atau soket konektor charger, ternyata terdapat korosi teman-teman. Jadi untuk di bagian handphone ini yang menyebabkan handphone auto on setelah kita koneksikan menggunakan charger, otomatis handphone menyala sendiri tanpa kita menekan tombol power, disebabkan besar kemungkinan di bagian korosi di bagian bawah. Sedangkan untuk di bagian tombol power ini masih bisa digunakan dengan normal. Jadi saat saya menekan tombol power itu bisa digunakan dengan normal dan kita matikan handphonenya juga bisa mati dengan normal. Namun setelah kita koneksikan menggunakan charger dengan kondisi handphone mati, harusnya keluar logo tanda baterai, namun handphone ini otomatis menyala sendiri ya teman-teman, tanpa kita menekan tombol on atau tanpa kita tekan tombol on off atau tombol power. Itu handphone seketika menyala sendiri tanpa kita menekan tombol power. Kita coba cek di bagian bawah ada papan charger atau papan UI. Ternyata terdapat banyak sisa korosi atau jamur yang disebabkan oleh habis kemasukan air. Kita coba untuk lepas dulu di bagian seal pelindung atau karet pelindung soket konektor. Ternyata ada banyak korosi dan jamur di bagian papan casnya, yaitu di bagian konektor charger sama soket konektor handsfree atau handset teman-teman. Kita bersihkan dulu untuk menghilangkan sisa korosinya, dan hati-hati yang saya tunjuk tadi itu adalah bagian letak mikrofon. Usahakan saat kita membersihkan menggunakan cairan, jangan menggunakan cairan yang berlebihan atau jangan sampai mengenai atau terkena di bagian mikrofonnya, karena bisa menyebabkan mikrofon itu mati total atau tidak bisa buat perekam suara, dan bisa menyebabkan suara perekam itu kecil dan tidak kedengaran teman-teman. Jadi usahakan saat kita membersihkan sisa korosi yang terdapat di bagian papan UI chargernya, kita gunakan cairan pembersih secukupnya saja. Saya ingat kemarin ada yang komentar saat saya memperbaiki di tutorial yang sebelumnya, itu memperbaiki Samsung A52 S, yaitu habis kemasukan air juga dan touchscreen-nya itu tidak bisa berfungsi. Ada beberapa komentar sahabat subscriber yang menanyakan yaitu menggunakan cairan apa. Untuk cairan pembersihnya saya menggunakan yang kebiasaan itu menggunakan cairan thinner untuk bersihkan mesin. Sedangkan kadang juga saya menggunakan cairan pertamax teman-teman. Cairan pertamax itu SPBU atau bensin sejenisnya.
Jadi apabila kita pengen cepat kering bisa menggunakan Pertamax atau bisa menggunakan thinner. Dan hati-hati saat kita membersihkan di bagian ini adalah bagian belakang LCD. Jadi untuk menggunakan cairan jangan berlebihan, bisa menyebabkan cairan bisa masuk ke dalam LCD ya teman-teman. Jadi kita bersihkan secara total dari sisa-sisa korosinya, yang tujuannya agar tidak terjadi short atau konslet yang berkelanjutan di kedepannya. Apabila kita biarkan ada sisa korosi yang banyak, tidak kita bersihkan secepat mungkin, itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kita paksa pemakaian apabila mesin ada bagian sisa korosi dan dipaksa kita menggunakan handphone untuk membuat pemakaian sehari-hari dan kita koneksikan menggunakan charger, itu bisa menyebabkan handphone langsung mati total atau konslet. Oke, setelah saya bersihkan di bagian papan UI chargernya, ini dengan kondisi awal mati, saya koneksikan menggunakan charger dan sudah keluar logo tanda petir atau pengisian daya baterai. Berbeda dari awal proses saya cek tadi, itu saat saya coba koneksikan menggunakan charger dengan posisi handphone mati, itu auto on saat kita koneksikan menggunakan charger. Yang seharusnya seperti ini teman-teman yang saya maksud. Saat kita koneksikan menggunakan charger, saat posisi handphone mati itu seharusnya keluar tanda pengisian daya baterai, bukan handphone langsung otomatis menyala sendiri. Oke, setelah saya coba untuk koneksi menggunakan charger, tidak auto on lagi dan sengaja saya nyalakan menggunakan tombol power, bisa menyala dengan normal sambil kita coba menunggu loadingnya selesai dan sambil kita merakitnya. Tujuannya untuk mempercepat pengerjaan. Oke, kita pasang untuk di bagian soket fleksibel sidik jarinya teman-teman. Kita pasang ulang seperti semula, yaitu pemasangan di bagian bezel, yang terutama jangan sampai kepegang jari, yaitu di bagian kamera belakang, agar kamera belakang tetap bersih dan jernih teman-teman. Oke, jangan lupa untuk kita pasang segelnya kembali dan pemasangan skrup harus komplit. Oke, sekarang kita pasang untuk di bagian kaca lensa kamera belakang. Setelah kita pasang untuk kaca lensa kamera belakang, kita siapkan lem untuk pemasangan backdoor atau tutup belakangnya. Kita gunakan lem secukupnya saja dengan warna bening. Oke, di bagian kaca lensa kamera di bagian samping sengaja saya tambahkan lem, tujuannya agar suatu saat nanti apabila handphone kemasukan air lagi tidak fatal yang menyebabkan air bisa masuk ke celah di bagian kaca lensa kamera. Oke, setelah lemnya kering, untuk pemasangan backdoor sudah selesai dan perakitan sudah selesai semua, tinggal kita pengetesan ulang segala fungsi handphone ini. Oke, saya coba koneksikan menggunakan charger, sudah terkoneksi dan masih bisa berfungsi dengan normal untuk chargernya, serta LCD-nya sudah tampil dengan normal, serta untuk di bagian touchscreen juga masih bisa digunakan dengan normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.